Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti persekutuan ibadah doa pada malam hari ini, walaupun secara virtual. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk menghampiri hadirat-Nya. Kita ambil waktu teduh sejenak. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Bapa, ini kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Engkau yang telah pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang dapat mengucapkan terima kasih kami, ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, ini doa kami. Ajar kami terus melihat wajah-Mu. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau beribadah bersama-sama, walaupun secara virtual, tapi biarlah Tuhan, kami boleh tetap semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pikirkan pada saat kita mendengarkan lagu-lagu Natal? Seperti The First Noel, Hai Mari Berhimpun, yang mulai terdengar di mal-mal, di toko-toko, di pusat perbelanjaan. Pasti kita akan berpikir bahwa Natal telah dekat. Apa yang kita pikirkan pertama kali? Apakah pohon Natal dan hiasan Natal yang ada di gudang kita, yang kita harus keluarkan? Ataukah yang terpikir adalah apakah makanan atau kue-kue yang akan kita persiapkan di Natal nanti? Ataukah di tempat mana kita akan berkumpul dengan keluarga nanti di masa pandemik seperti ini? Banyak hal yang kita bisa pikirkan. Tapi pernahkah kita terbersit dalam pikiran kita saat kita mendengar lagu-lagu tersebut? Apakah artinya bagi kita? Untuk apa Yesus lahir? Untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, biarlah pada saat kita mendengar dan bernyanyi lagu-lagu itu, kita mengikat akan pengorbanan Kristus yang lahir dan mati untuk menebus dan membawa kemenangan bagi dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian, Hai Mari Berhimpun. Kita mau menyembah Dia dengan sukacita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia.
surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa saat ini untuk Sinode GKY dan juga persiapan Natal GKY lokal. Mari kita doakan biarlah seluruh jemaat GKY agar Natal tahun ini membawa kebangunan rohani. Jemaat dikuatkan dalam iman dan tetap teguh melangkah di tahun yang akan datang. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, kami mau berdoa untuk GKY. Kami berdoa untuk Sinode GKY, Tuhan. Dalam masa pandemik ini, dalam persiapan Natal ini, Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada Sinode untuk boleh membina jemaat-jemaat melalui perayaan-perayaan Natal, Tuhan, yang ada di GKY lokal. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini, jemaat Tuhan dikuatkan, ada kebangunan rohani, boleh semakin melihat, iman semakin dikuatkan dan boleh semakin melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan yang luar biasa itu boleh terus dirasakan oleh jemaat. Bukan hanya pada tahun ini saja, tetapi di tahun yang akan datang, jemaat boleh berani untuk terus melangkah, karena Engkau yang selalu menyertai. Tuhan, biarlah perayaan-perayaan Natal yang diadakan secara virtual tetap membawa dampak yang luar biasa kepada jemaat, dan mereka boleh melihat siapa bayi itu. Bayi yang dirayakan kelahirannya adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk persiapan Natal Komisi Anak. Biarlah anak-anak juga boleh merasakan makna Natal pada tahun ini. Mari kita doakan persiapan Natal Komisi Anak tanggal 20 Desember tahun ini dengan tema Jesus with Us oleh Guru Injil Yulia. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Natal anak-anak sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun mereka masih anak-anak, kami rindu Tuhan mereka boleh merasakan Yesus yang lahir itu secara pribadi dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, persiapan dari Lause Yulia yang akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak, Tuhan berkati dan perlengkapi dia. Sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami serahkan perayaan Natal pada tanggal 20 ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita naikkan pujian kembali. Hai mari berhimpun, baitnya yang ketiga. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah nama-Mu. Firman menjelma menjadi manusia,
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita berdoa kembali untuk setiap komisi. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai setiap komisi pada tahun ini. Mari kita berdoa agar Tuhan terus menyertai komisi-komisi yang ada di GKI Kebayoran Baru untuk tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada setiap pengurus komisi, dan jemaat tetap merasakan persekutuan yang hangat satu dengan yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan terhadap komisi-komisi yang ada di GKI Kebayoran Baru saat ini. Terima kasih Tuhan, melalui komisi-komisi jemaat boleh bertumbuh. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Walaupun dalam masa-masa sulit, dalam masa pandemik, tapi Engkau tetap menyertai setiap kegiatan yang diadakan. Walaupun secara virtual, biarlah itu terus boleh membangun jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk komisi-komisi di tahun yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau berkati dengan program-program yang ada. Biarlah hanya agenda Tuhan yang boleh terjadi. Sehingga Tuhan, jemaat-Mu boleh terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk setiap pengurus komisi yang ada. Baik komisi Kaleb, baik komisi wanita, komisi anak, remaja, pemuda, biarlah Tuhan Kau berkati mereka. Kesehatan mereka, kehidupan keluarga, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, biar Tuhan Kau menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk seluruh aktivis dan hamba Tuhan. Kita berdoa untuk kerohanian mereka, kesehatan mereka, keluarga dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk terus giat melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk aktivis dan para hamba Tuhan di GKI Kebayoran Baru ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong. Tuhan memampukan para aktivis dan juga para hamba-Mu. Tuhan, berikan hikmat, kesehatan untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk apa yang mereka lakukan di tahun ini, maupun di tahun yang akan datang, biarlah Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dengan pergumulan mereka, dan biarlah Engkau tetap menyertai setiap langkah para aktivis dan para hamba Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa pribadi kita saat ini. Katakan pada Tuhan apa yang kita rasakan. Katakan pada Tuhan apa yang kita gumulkan. Karena Dia adalah Allah yang baik, yang mengerti segala kebutuhan kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Kau adalah Allah yang baik, Allah yang mengetahui segala kehidupan kami karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Tuhan, kami bawa segala pergumulan,
kehidupan kami kepadamu. Mungkin kami tidak dapat menceritakan kepada orang lain, bahkan kepada orang terdekat kami, Tuhan. Tapi biarlah kami membawanya hanya kepadamu. Dan kami mengetahui, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah putus asa dalam memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah dengar malaikat nyanyi. Biarlah kita mempunyai telinga yang peka akan pimpinan Tuhan, akan kabar sukacita itu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang S. Nugroho. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, sudah berdoa, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang melukiskan keindahan di malam Natal pertama itu. Kami rindu Tuhan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah doa kami ini. Biarlah ketika kami merenungkannya, Tuhan Kau memimpin dan memberkatinya. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dengar malaikat nyanyi. Teks diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8-20. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah berbicara tentang pujian malaikat surgawi. Satu saat saya mengikuti persidangan gereja Indonesia yang dilaksanakan di Kupang, NTT. Dan pada waktu itu di dalam acara kebaktian pembukaan ada paduan suara yang memenangkan lomba Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi atau yang dikenal juga dengan Pesparani. Pesta Paduan Suara Gerejawi ini dimenangkan oleh satu paduan suara. Dan luar biasa, paduan suara ini hadir menyanyikan di sana. Paduan suara pada waktu itu adanya di tribun, di bagian atas stadion atau di gedung olahraga itu. Dan kami para hadirin, para undangan, para peserta persidangan ada di lantai dasar. Jadi dari bawah itu kita bisa melihat ke tribun di mana para anggota paduan suara menyanyi. Suaranya begitu merdu, kata-katanya demikian indah, begitu semangat. Pantas mereka bisa memenangkan lomba itu secara nasional. Berapa lama mereka berlatih untuk menyanyikan lagu yang demikian indah? Saudara-saudara, paduan suara gerejawi begitu indah, tapi paduan suara surgawi jauh lebih indah. Para malaikat sudah terbiasa memuji Tuhan di surga. Para malaikat sudah terbiasa menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Itu sehari-hari dilakukan oleh para malaikat di surga. Tapi saudara-saudara, pada malam itu malaikat-malaikat itu datang ke bumi ini. Dikatakan sejumlah besar bala tentara surga memuji, memuliakan Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Di dalam Lukas 2 ayat 13. Bagaimana kita bisa melihat, menghayati suasana yang tadinya begitu hening, sepi. Di padang Efrata hanya ada beberapa gembala dan ternak mereka. Saudara, para gembala ini hari itu diperkirakan musim kemarau. Sehingga mereka bisa semalaman berada di padang Efrata itu. Dan pada malam yang hening sunyi itu, tiba-tiba datanglah sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dan mereka memuji Tuhan. Para gembala bisa menyaksikan dengan jelas karena panggungnya ada di langit. Mereka bisa menyaksikan bagaimana atraksi para malaikat itu memuji Tuhan. Tapi mereka juga bisa menyaksikan, bisa mendengarkan kata-kata yang begitu indah. Saudara, para malaikat ini menyanyi dengan bahasa yang dimengerti oleh para gembala. Bahasa yang sangat sederhana, yang bisa dimengerti oleh para gembala, oleh karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang begitu sederhana. Tetapi
mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan hadir di malam Natal. Bukan kepada para imam. Bukan di lingkungan istana. Bukan di lingkungan bait Allah. Tetapi justru di padang Efrata. Di malam yang sunyi senyap itu. Saudara-saudara, dan kepada para gembala yang tidak diperhitungkan oleh dunia pada saat itu. Mereka mendapatkan anugerah yang luar biasa. Cahaya kemuliaan Allah yang merupakan atribut Allah sendiri. Ketika Allah hadir, dia dengan cahaya kemuliaannya. Sehingga para gembala itu bisa melihat begitu jelas. Oleh karena cahaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, para malaikat ini memuji Tuhan. Dan apa yang dinyanyikan saudara, inilah yang kita akan renungkan saudara. Di dalam Lukas 2 ayat 14. Dikatakan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat syair lagu ini hanya terdiri dari 2 baris. Sangat sederhana. Tapi penuh makna yang luar biasa. Yang pertama dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, Allah kita bertata di surga. Di tempat yang maha tinggi yang tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Tetapi hari itu kemuliaan Allah itu dinyatakan di bumi bagi para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, ini adalah atribut Allah sendiri. Bagaimana mereka itu yang sehari-hari menyaksikan kemuliaan Allah. Tetapi hari itu kemuliaan Allah dinyatakan kepada para gembala. Saudara, kata kemuliaan Allah bahasa aslinya adalah doksa. Doksa atau kemuliaan. Berbeda dengan kata dosa. Saudara. Dosa itu satu kegelapan. Tapi doksa itu begitu terang. Gelap dan terang. 2 hal yang sangat berbeda. Manusia hidup di dalam kegelapan. Itulah yang dilukiskan di malam gelap itu. Tetapi doksa, yaitu kemuliaan Tuhan. Terang itu dinyatakan kepada para gembala. Saudara, di dalam liturgi kita, di dalam liturgi ibadah kita ada doksologi. Doksologi itu, saudara, jangan dianggap sebagai penutup, bukan. Doksologi sesungguhnya merupakan puncak bagaimana kita memuliakan Tuhan. Puncak di mana kita menghormati Tuhan. Di dalam seluruh ibadah kita panjatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, itulah doksologi. Kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudara, bagaimana umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan itu sebagai penghormatan tertinggi. Dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di malam Natal pertama itu tidak tergantung situasi kondisi. Kalau dilihat dari situasi kondisinya, mungkin begitu bagi sebagian orang mungkin terlalu mubazir. Karena audiensnya cuma beberapa orang, gembala lagi. Tempatnya padang Efrata, di mana tempat penggembalaan kawanan ternak. Begitu sederhana. Tempatnya bukan istana, bukannya auditorium yang besar, yang megah. Dan para gembala itu pun tadinya ketakutan. Saudara-saudara, tetapi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Doksologi dipanjatkan oleh setiap kita. Tidak tergantung dari situasi kondisi. Saudara, saya ingat ada satu paduan suara yang sangat terkenal. Dan mereka biasanya selain menyanyi, mereka juga mengadakan drama atau teater.
Nama grup ini adalah Heavenly Melody, berasal dari Taiwan. Saudara, mereka berani memberi nama Heavenly Melody. Irama surgawi, nada surgawi, paduan suara surgawi. Wah, mereka terlalu berani. Tapi saudara, pada waktu itu mereka datang, biasa mereka datang ke kota-kota besar, di auditorium, di gedung olahraga besar, atau gereja-gereja besar. Tapi kali ini mereka sengaja melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah. Mereka berkunjung ke Pulau Sumatera. Dan salah satu gereja yang dikunjungi adalah gereja di mana saya pada waktu itu praktek 1 tahun. Saudara, ketika mereka makan pagi, breakfast, seperti biasa sebelum makan mereka berdoa. Dan sebelum berdoa mereka memuji Tuhan. Ini adalah satu kebiasaan mereka yang saya perhatikan. Dan setiap pagi sebelum mereka makan, sebelum berdoa, mereka memuji Tuhan tanpa dikomando. Saudara. Mereka memuji Tuhan. Jumlah mereka sedikit 7 orang saudara, yang datang ke kota itu. Tetapi saudara, di dalam ruangan pastori, di mana yang hadir hanya 2 hamba Tuhan bersama dengan beberapa orang majelis. Mungkin hanya sekitar 5 orang. Kami berlima, mereka ber7, 12 orang. Tapi saudara, suasana ruangan itu begitu menggelegar, begitu merdu, begitu indah. Tapi sayang, saya tidak mengerti bahasanya. Mereka menggunakan bahasa Mandarin. Saudara-saudara, tetapi ketika mereka menyanyi begitu indahnya, hati saya bergetar. Bulu kuduk saya merinding, saudara. Belum pernah saya mendengar nyanyian begitu indah. 4 suara. Dalam jumlah orang yang begitu sedikit, tetapi suasana ruangan itu begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Heavenly Melody tentu sudah berlatih sekian lama. Sudah menghafal lagu-lagu itu. Dan menyanyi secara otomatis. Mereka tidak tergantung situasi kondisi. Yang mendengar berapa banyak di tempat auditorium atau di ruang makan. Di pastori. Mereka memuji Tuhan dengan satu kesungguhan untuk kemuliaan Tuhan. Teks berikutnya saudara. Yaitu damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau tadi bicara tentang doksologi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi saudara, syair yang kedua, yaitu damai sejahtera di bumi, itu menunjukkan tentang berkat. Berkat dari Tuhan, saudara. Para gembala ini sungguh-sungguh mendapatkan berkat Tuhan. Luar biasa, saudara. Berkat apa, saudara? Mereka itu mendapatkan perlindungan Tuhan. Mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kata damai sejahtera atau irin ini adalah menunjukkan ini adalah berkat Tuhan. Yang diberikan oleh karena ada satu pengampunan dosa. Itulah berkat yang dikatakan memberikan kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, mungkin kita akan bisa lebih memahami tentang berkat ini. Ini adalah berkat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan untuk diucapkan oleh para imam yang akan menyampaikan berkat. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara, berkat Tuhan terdiri dari dua hal, yaitu berkat itu sendiri dan perlindungan Tuhan. Dan berkat itu menunjukkan kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Kasih karunia yang paling utama apa? Yaitu keselamatan, pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa dari Allah inilah yang kemudian bisa memberikan damai sejahtera. Menghubungkan kembali kita dengan Allah. Memperdamaikan kita dengan Allah, saudara. Dan itulah yang dikatakan dengan Tuhan melindungi kita. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita dilindungi dan terus-menerus diberikan damai sejahtera. Itulah berkat Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia dan melindungi kita, memberikan damai sejahtera. Saudara, itulah sebabnya ketika berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya menggunakan formula ini, saudara. Formula yang Tuhan perintahkan kepada Musa di dalam perjanjian lama. Tapi saya melihat di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menggunakan prinsip-prinsipnya, yaitu tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam surat Paulus demikian diucapkan. Tapi saudara, saya selalu mengatakan di dalam berkat itu, bahwa saya menyampaikan berkat Tuhan. Orang yang mendengar berkat Tuhan, seharusnya dia mengimani di dalam hatinya. Sungguh Tuhan memberkati saya. Memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan memberikan pemeliharaan, perlindungan. Memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Saudara-saudara, ingatlah teks yang begitu sederhana. Yang terdiri dari dua baris. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemudian damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara, siapa orang yang berkenan? Para gembala berkenan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan memberikan anugerahnya. Kita adalah orang-orang yang akan dikenan oleh Tuhan. Ketika kita mau menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunan Tuhan. Setiap orang yang sudah diampuni dosanya, dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang terus-menerus mau dekat dengan Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah di dalam Natal ini, mari kita melihat, menyaksikan tentang bagaimana karya Tuhan yang demikian indah. Jikalau saudara diberi kesempatan untuk menjadi pencipta lagu, saudara perhatikanlah. Apakah lagu yang saudara ciptakan itu, selain iramanya indah, selain itu teksnya pun bermakna sebagai lagu rohani yang memuliakan Tuhan, yang memberikan damai sejahtera bagi yang mendengarnya, yang memberikan sukacita bagi yang mendengarnya, yang sungguh-sungguh merupakan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, para gembala itu kemudian mereka kembali setelah menyaksikan. Mereka pergi ke Bethlehem, mereka menemui Yusuf, Maria dan Yesus yang ada di palungan. Dan mereka melihat, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri. Apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi. Dan itulah yang dicatat di dalam Lukas 2 ayat 20. Dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Sama seperti malaikat memuji dan memuliakan Allah. Gembala-gembala itu juga memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, para gembala mendengar pujian itu, tetapi di dalamnya ada janji Tuhan yang sudah digenapi. Marilah kita tetap beriman kepada janji Tuhan. Saudara, berkat Tuhan itu merupakan janji Tuhan kepada saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan
kepada saudara dan saya pasti akan digenapi. Mari saudara, di dalam malam Natal ini, kita dalam suasana Natal ini terus menghayati bagaimana kita orang yang sederhana, sama seperti para gembala itu, orang-orang berdosa yang mendapatkan anugerah Tuhan, yang diselamatkan, yang diberikan damai sejahtera, yang diberikan sukacita Natal. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bukanlah orang yang pandai bernyanyi, tetapi ajar kami di dalam hati kami. Ketika kami memuji Tuhan di dalam doksologi, di dalam setiap ibadah kami, biarlah kami boleh menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman. Dan ketika kami mendengar berkat Tuhan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan berkat itu, biarlah kami mengimaninya, bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu ini, yang mengingatkan kami kembali. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita menenangkan hati kita. Kita berdoa secara pribadi. Saya persilakan waktu teduh ini saudara pakai untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin kau punya ketakutan sama seperti para gembala itu. Ada kekhawatiran. Berdoalah kepada Tuhan. Mungkin saudara ingat keluarga yang sedang sakit. Mungkin ada handai taulan rekan-rekan atau bahkan saudara yang sedang kedukaan. Saudara doakan mereka. Ketika saudara mendengar ada orang-orang yang kesulitan secara ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, pergumulan demi pergumulan yang ada, doakanlah mereka. Dan doakanlah dirimu sendiri. Bapa Surgawi, biarlah kami boleh mengakhiri keibadah kebaktian doa kami ini. Dan kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dan melindungimu, serta memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia-Nya, dan memelihara, serta menjaga, dan memberikan damai sejahtera kepadamu sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sekian kebaktian doa kita. Tuhan memberkati.